Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis shalah, bab tentang syarat-syarat sholat, hadis yang ke 174. Wa an Zaid bin Arqam annahu qol, dan dari Zaid bin Arqam bahwasanya beliau telah berkata, in kunna la natakallamu fis sholati, kami sungguh benar-benar pernah berbicara di dalam sholat. Jadi ini maksudnya penegasan bahwa sahabat pada zaman dahulu pernah ngomong ketika sholat. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yukallimu ahaduna sahibahu, salah seorang di antara kami berbicara dengan sahabatnya, bihajatihi, menceritakan atau membicarakan sebuah hajat atau keperluan. Hatta nazalat, hingga turun sebuah ayat yang berbunyi, hafidhu ala sholawati, jagalah sholat kalian. Sholawati itu satu akar kata dengan as-sholah. Jadi sholat dan sholawat itu berasal dari satu akar kata. Baik sholat maupun sholawat itu artinya adalah doa. Sholat ya artinya doa, sholawat ya artinya doa. Di dalam sholat ada sholawat kepada Rasulullah, dan orang yang rajin sholawat insya Allah akan dapat hidayah mau mengerjakan sholat. Karena itu satu gandengan, satu paket antara sholat dan sholawat. Jadi kamu kalau kepingin ngajak temenmu yang tidak pernah sholat, itu kalau mau ngajak langsung sholat kan kerepotan. Nah, cara yang paling gampang adalah ajak ke majelis sholawat. Biasanya orang walaupun tidak senang sholat, tapi kalau ke majelis sholawat mereka senang, suka. Apalagi kumpul rame-rame begitu, itu diajak. Insya Allah dengan istiqomahnya mereka ke majelis sholawat, yang awalnya tidak mau sholat, barokahnya sholawat, dapat hidayah, akhirnya mau sholat. Nah, kita kembali ke hadis ini. Hafidhu ala sholawati, jagalah atau peliharalah sholatmu. Was sholatil wusta, dan sholat yang tengah. Maksudnya sholatil wusta, sholat yang tengah, itu nanti akan dikaji di kajian tafsir. Karena pembahasan kita saat ini bukan di sholatil wusta, ini sholat al-baqarah. Sholat al-baqarah ayat 238. Gak tahu tahun kapan itu. Kan hafalanmu 100, kalau tafsirnya baru nyampe ayat 68 tafsirnya. Kecuali kalau ngaji setiap hari tafsir Quran cepet nyampe tahun ini. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah. Wa qumu lillah, dan berdirilah untuk Allah, maksudnya berdiri di dalam sholat, yaitu waktu apa dalam sholat berdiri itu kamu? Takbir. Waktu, ya bukan waktu takbir dong, waktu membaca surat Al-Fatihah dan waktu i'tidal. Kan cuma dua itu waktunya kamu berdiri. Qanitin, dalam keadaan apa qanitin? Qanitin dalam keadaan khusyuk. Jadi waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu untuk Allah dengan khusyuk. Fa'umirna bisukuti, maka kami diperintahkan untuk diam setelah turun ayat tersebut. Jadi ayat yang tadi hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, begitu turun ayat itu diperintahkan untuk diam. Fa'umirna bisukuti, maka kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina anil kalami, dan kami dilarang untuk
bicara. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li Muslim, dan lafadznya diambil dari Imam Muslim. Kita bisa difahami ya redaksi hadisnya. Kita langsung baca syarahnya. Yang pertama, diharamkan berbicara dalam sholat, baik dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Baik berbicara yang sedikit maupun banyak. Contoh sedikit itu apa? Berbicara, hey, hop, hus, kah. Nah, itu kan berbicara, itu membatalkan sholat sudah. Jadi kamu ada kucing lewat ya kan waktu sholat, Allahu Akbar, hus, ya batal ya. Makanya kamu kalau misalkan tepat mau makan, mau sholat, itu perhatikan dulu meja makanmu sudah tertutup dengan benar atau tidak. Karena ini ada kejadian anak pulang mondok sudah ngaji bulughul maram. Waktu itu bulan Ramadan, ini kan mau bulan Ramadan ini. Keluarga melarat Sarah. Nah, suatu saat kebetulan satu keluarga itu adanya cuma ibu sama anak. Jadi tidak ada bapaknya, ibu sama anak satu. Suatu saat si ibu ini dapat rezeki, dapat sate ayam. Kan kalau orang melarat oleh sate ayam kan rezeki, ya kan gitu. Nah, dapat sate ayam 5 tusuk. Nah, biasanya ibu kalau dapat makanan yang enak itu menyisakan lebih banyak atau lebih sedikit untuk anaknya? Lebih banyak buat anaknya. Jadi 5 tusuk, yang 2 tusuk dimakan, yang 3 tusuk ditaruh di meja makan, dipersiapkan untuk anaknya. Nah, si anak ini waktu ibu selesai waktu azan membatalkan langsung makan. Nah, sementara si anak membatalkan puasa, sholat dulu baru makan. Nah, si ibu ini terus ngomong ke anaknya tempat sholat, nak, ibu sudah buka puasa, di meja makan itu tak sediakan sate 3 tusuk. Nah, jadi nanti kamu habis makan langsung habiskan aja semuanya, tidak apa-apa. Ibu sudah makan, ibu mau pergi ke masjid, berangkat ke masjid si ibu ini. Nah, si anak ini begitu dengar ada sate, sholatnya itu semakin semangat. Ngakan nyaman kok ya kan. Sholli Allahu Akbar, ya kabira walhamdulillahi katsira, manyaman maca kabira walhamdulillahi katsira, mangeding meong. Duh, koceng. Meja makan ditutup apa ndak ya kan, bulan puasa jarang-jarang makan sate, ini bejenang makan sate mak beda koceng. Dari kemarin kok ndak ada kucing. Karena santuy ngerti hukum ya kan, tahu kalau ngomong hus sholatnya jadi batal ya kan. Jadi sudah ini ndak khusyuk sudah, tapi ada kucing mau dibatalkan eman sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyaman, meong, pokoknya meong-meong terus. Yang namanya sholat semakin tidak khusyuk. Ayatnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau wa ma'ana minal musyrikin. Kalau tidak ada manya wa ana minal muslimin. Kok tiba-tiba begitu ngomong muslimin ketemu akal untuk ngusir kucingnya. Jadi begitu waktunya baca bismillahirrahmanirrahim kan, bismillahirrahmanirrahim kan biasanya gitu. Ini pesan tak bismillah, ngecit kucingnya langsung alonca. Jadi itu tips kalau ada kucing yang datang ke meja makanmu waktu sholat, ngocak bismillah, tapi pastikan copannya aja ngalto. Batal enggak kalau kayak gitu sholatnya? Enggak batal, cuma mengurangi nilai khusyuk di dalam sholat. Karena yang enggak boleh itu ucapan-ucapan yang tidak ada di dalam bacaan sholat ya. Selanjutnya, berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat dan diharamkan karena bertentangan dengan maksud sholat. Sholat itu hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya atau dengan Tuhannya. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat itu beban, keliru. Sholat itu justru sebuah kenikmatan yang luar biasa, di mana banyak orang bingung bagaimana bisa bercakap-cakap dengan Tuhannya, tapi Allah memberikan fasilitas kepada kita sebagai umat Islam bahwa sholat itu adalah media untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan
Allah. Maka ketika berkomunikasi dengan Allah tidak pantas untuk memasukkan ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan ucapan yang diucapkan di dalam sholat. Karena ucapan sholat itu adalah SOP, prosedur ketika kita bercakap-cakap dengan Allah. Sama, kamu ketemu pejabat aja kan tidak boleh ben-seroben ngomong, harus ada SOP-nya kan gitu. Ada tata keramanya. Hendaklah seseorang yang sholat tidak tersibukkan dengan hal lain selain dari bermunajat kepada Allah dan tunduk di hadapannya. Selanjutnya, siapa saja yang sedang sholat lalu berbicara dalam keadaan lupa, kan bisa keperucut orang latah misalkan waktunya sholat terkejut ya pasti keluar itu ucapan latahnya, itu kan tidak disengaja ucapan-ucapan begitu. Siapa saja yang sedang sholat lalu berbicara dalam keadaan lupa atau ia menyangka sholatnya telah usai, menurut pendapat yang paling kuat sholatnya tidaklah batal. Jadi sholatnya tetap sah karena lupa atau tidak sengaja mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada di dalam bacaan sholat. Inilah yang jadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat dari Imam Ahmad serta dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara dalilnya adalah kisah Muawiyah yang telah dibahas di hadis sebelumnya. Kemarin kan bahas hadis tentang Muawiyah. Apa hadisnya? Apa hadisnya? Tentang apa kemarin? Iya, yang sahabat itu Ya. berbicara Dalam urusan apa? Bersin. Nah, bersin, betul, dalam urusan bersin. Alhamdulillah, Zudi ingatannya semakin kuat. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Innalillah, yang lain ingatannya lemah. Ya ben, auber ya. Demi yang ada dikelopain. Juga hadis yang menyatakan bahwa telah dihapus dosa pada orang-orang yang lupa, kelirunya karena lupa, tidak disengaja atau dipaksa. Ya kalau disengaja ya dosa tetap. Ini ceritanya berbuat yang keliru, satu karena lupa, dua karena tidak sengaja, ketiga karena dipaksa, maka dihapus dosanya oleh Allah. Jadi nggak dicatat dosa itu ketika kamu dalam keadaan tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Misalkan bulan puasa, bulan Ramadan besok, kamu dipaksa, misalkan pisau ada di lehernya kamu dipaksa disuruh makan nasi goreng, padahal kamu sedang puasa. Ya kamu makan nasi goreng karena menyelamatkan nyawa itu lebih utama daripada meneruskan puasa. Makan nasi goreng, yang maksa pergi lanjutin puasa, tidak batal puasamu karena kamu berada dalam tekanan. Ada yang mau nyoba? Itu namanya kamu berencana ngakali Allah. Itu berarti Bani Israel. Ini maksudnya ada orang kafir yang memusuhi Islam, benci dengan puasa, kamu dipaksa gitu. Karena itu kan janjian itu. Ada pertanyaan sampai sini? Langsung gak ada? Cukup? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.